Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dalam pertemuan yang keempat ya. Ibu akan membahas materi tentang memahami struktur teks laporan percobaan. Ya, memahami struktur teks laporan percobaan. Kalau minggu lalu kalian belajar mengenal memahami model teks laporan percobaan, kali ini kalian memahami struktur teks laporan percobaan. Apa sih perbedaannya struktur dengan model? Sebenarnya tidak jauh berbeda ya antara struktur dengan model, tapi bagaimana membedakannya? Kalian simak materi berikut ini. Struktur teks. Di sini struktur teks pengertiannya adalah merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun ya. Jadi struktur teks itu merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun. Kalian pasti sudah paham tentang struktur ya, dimana kelas 7, kelas 8 sampai sekarang di kelas 9 kalian selalu belajar mengenal struktur teks ya. Jadi struktur teks itu merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun, atau bisa dikatakan sebagai susunan ya. Susunan sebuah teks itu dibangun. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan yaitu bagian-bagian penting yang terdapat dalam teks dan menjadi penyusun utama teks laporan percobaan. Jadi yang namanya struktur teks laporan percobaan itu adalah bagian-bagian yang penting yang terdapat dalam teks dan menjadi penyusun utama teks laporan percobaan. Ya, yang tadi Ibu bilang bahwa struktur itu bisa dikatakan sebagai susunan yang membangun sebuah teks. Selanjutnya, langsung ke materi inti struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan yang pertama ya. Jadi Ibu akan menyajikan contoh-contoh struktur teks laporan percobaan, karena di sini ada dua teks laporan percobaan yang berbeda ya. Kita lihat di sini. Pertama, pernyataan umum. Kalian bisa lihat ya di buku LKS ya, bagi yang punya, lihat berisi pernyataan-pernyataan yang disampaikan untuk menentukan klasifikasi aspek dari suatu hal yang dilaporkan. Ya, jadi pernyataan umum intinya berisi pernyataan untuk menentukan klasifikasi aspek dari suatu hal yang dilaporkan, jadi sifatnya umum ya. Kemudian uraian, bagian aspek laporan percobaan yang berisi uraian poin-poin yang dilaporkan. Penggambaran satu bahasan dilakukan secara rinci pada bagian per bagian teks laporan percobaan. Jadi kalau yang tadi pernyataan sifatnya umum, yang kedua bagian-bagiannya ya, bagian-bagiannya secara rinci tentang hal yang dinyatakan secara umum sebelumnya. Kita perhatikan contoh teks berikut. Di sini ada judul rantai makanan di Antartika. Di sini pertama ada struktur pernyataan umum. Semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Ini sifatnya umum, membicarakan tentang jaringan makanan di Antartika. Ada apa saja sih rantai makanan di Antartika tersebut? Dijelaskan, diklasifikasikan di bagian-bagian rincinya di uraian. Lihat tipe 1. Pertama ada plankton, fitoplankton, dua bentuk kehidupan yang sangat kecil, mikroskopik, dan diantem di dasar rantai makanan. Ya, bentuk kehidupan
kecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, rebon atau udang kecil, dan ikan-ikan kecil. Jadi tipe plankton ini lebih kecil ya daripada udang kecil. Rebon, kamu tahu kan rebon ya? Rebon itu kan udang kecil, tapi plankton tuh lebih kecil lagi. Makanya yang lebih kecil itu menjadi makanan daripada yang lebih besar dari yang kecil itu. Tipe kedua, krill adalah makhluk mirip ikan dengan 10 kaki. Rebon mirip udang. Makhluk-makhluk ini memakan makhluk konsumen primer lebih kecil dan dimakan konsumen sekunder. Nah, berarti dia ini ada yang lebih besar lagi. Jadi krill itu jadi makanan dari konsumen sekunder. Apa itu sekunder? Lihat di sini. Konsumen sekunder terdiri atas paus, khususnya paus biru, anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin ya. Paus biru dapat mencapai berat 174 ton dan merupakan paus terbesar yang pernah ada. Semua konsumen sekunder cukup tinggi dalam rantai makanan, tapi tidak cukup tinggi ya, bukan predator. Ada lagi yang predator ya, tingkat keempat, tipe keempat, yaitu memiliki satu anggota paus pembunuh karnivora mesin pembunuh sepanjang 27 kaki dengan gigi luar biasa. Mereka adalah puncak dari jaringan makanan. Nah, jadi di sini dijelaskan di uraiannya dari yang terkecil sampai yang terbesar dan sampai dengan pemakan karnivora ya, pembunuh. Jadi pada binatang-binatang yang ada di Laut Antartika ya. Ini namanya struktur pernyataan umum dan uraian. Yang kedua ada struktur teks laporan percobaan yang kedua. Nah, ini ada jenis yang kedua nih ya. Yang struktur yang kedua ini kita lihat, pertama ada tujuan, berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Yang kedua ada alat dan bahan, berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan. Yang ketiga ada langkah-langkah, berisi tahap-tahap melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan. Langkah-langkah ya, sama dengan proses atau prosedur. Kemudian yang keempat ada hasil, itu berisi uraian yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan, hasil dari langkah-langkahnya. Kemudian yang kelima ada kesimpulan, berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Jadi struktur teks laporan percobaan yang kedua ini hampir mirip, bahkan mirip sekali dengan model teks laporan percobaan seperti minggu lalu yang Ibu jelaskan ya. Kenapa sih kok dijelasin lagi, kok maksudnya ke struktur teks laporan percobaan yang kedua? Ya karena yang namanya jenis teks laporan percobaan itu ada dua jenis. Tadi yang pertama ada pernyataan umum, ada uraian, dan kali ini ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Bedanya di mana? Coba kita lihat contohnya di sini. Contoh teksnya, membuat slime tanpa boraks. Di sini ada tujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Alat dan bahan, lem ponipa sampai dengan wadah tempat slime. Langkah-langkahnya dari nomor 1 sampai nomor 8 sampai hasil dan kesimpulan. Jadi kalau kita bandingkan teks 1 dengan teks yang kedua, kalau yang teks kedua ini ada alat bahannya, ada langkah-langkahnya, ada hasil yang kesimpulan, maka menggunakan struktur teks yang kedua. Kalau teksnya tidak ada tujuan, alat bahan, dan langkah-langkah dan hasilnya, maka menggunakan struktur teks yang pertama. Paham ya? Kita lanjut. Di sini ada tugas individu ya. Lihat pertama, bacalah teks laporan percobaan di LKS halaman 13. Jika kalian buka LKS halaman 13, di situ ada teks laporan percobaan. Yang kedua, kalian tentukan bagian-bagian struktur dari teks laporan percobaan tersebut dengan menggunakan tabel struktur. Nanti di akhir Ibu kasih contoh ya bagaimana tabel strukturnya. Jadi kamu tentukan dari teks tersebut bagian-bagian apa saja, apakah uraian atau pernyataan umum atau uraian, ataukah ada tujuan, alat bahan sampai dengan kesimpulan. Coba kalian perhatikan teksnya. Yang ketiga, kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia, sertakan nama dan kelasnya. Ingat, sertakan nama dan kelasnya, jangan sampai tidak ditulis ya.
Yang keempat, setelah selesai dikerjakan, kirim tugas tersebut dalam bentuk foto atau link Google Form yang akan di-share di grup WA. Jadi seperti biasa, kamu tulis di buku tulis, lalu dipoto dan dikirim ke link. Ya, link Google Form yang akan ibu share ya di WhatsApp. Kemudian yang kelima, kerjakan dengan jujur dan tanggung jawab. Jadi kalian jangan curang ya. Jawaban teman kamu contek atau kamu foto, nggak boleh. Itu belajar tidak jujur. Karena harus jujur ya, jangan sampai berbuat curang. Kalau ketahuan sama, tidak ibu nilai. Oke, ini contoh tabel struktur yang pertama ya tadi ya. Kalau misalkan menurut kamu struktur teksnya sesuai dengan yang nomor pertama, pakai yang ini ya tabelnya. Struktur teks, kalimat atau paragraf, pernyataan umum kalimatnya apa aja, atau paragraf bagaimana, dan uraian juga bagaimana. Kemudian kalau misalkan contoh teksnya ada tujuan, bahan, dan atau langkah-langkahnya, berarti menggunakan struktur teks yang kedua ya. Kamu taruh kalimatnya, bahan, langkah, hasil kesimpulannya ya. Jelas ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bisa dipakai dan kalian juga bisa paham. Kerjakan tugas dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.